Salam pagi adik-adik di rumah, apa kabar? Tentunya luar biasa dan sehat ya. Baik, kita akan mulai ibadah hari Minggu ini. Adik-adik siap-siap, kita akan bernyanyi kakek-kakek, nenek-nenek. Ayo semuanya berdiri, kita pakai gerakan ya. Baik, selamat pagi adik-adik yang di rumah. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur ya Tuhan untuk hari ini. Sekarang kami akan mendengarkan firman-Mu ya Tuhan, berkati kami. Berkatilah kami, biarlah kami boleh dapat mendengarkan dan memahami firman-Mu ya Tuhan. Berkatilah guru yang mengajarkan kami, biarlah kami dapat memahami firman-Mu dengan baik ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Baik adik-adik, sebelum kita akan mendengarkan firman Tuhan, kita angkat pujian lagi, segala puji syukur. Bersorak
Ya, adik-adik, kita jumpa lagi bersama Ibu. Saat ini tiba saatnya kita akan membacakan firman Tuhan. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang Maha Kasih, terima kasih untuk kesempatan di pagi hari ini. Karena Engkau telah memberikan kesempatan kepada kami untuk beribadah, walaupun secara online ya Bapa. Tiba saatnya sekarang ini kami akan mendengarkan firman-Mu. Biarlah apa yang disampaikan oleh hamba-Mu ini berasal daripada-Mu. Berkati anak-anak yang di rumah yang akan menyimak dan menonton video ini. Biarlah anak-anak kami ini akan selalu ingat akan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, kami anak-anak-Mu sudah siap untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Adik-adik, Alkitabnya sudah dipegang, kita akan membuka Alkitab kita yang diambil dari Efesus dalam perjanjian baru, yaitu pasal yang kedua, ayat 8 sampai dengan yang ke-10. Yang demikian bunyinya. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada orang yang memegahkan diri. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Demikian firman Tuhan hari ini. Renungan hari ini Ibu beri judul Anugerah Allah yang cuma-cuma. Adik-adik yang kekasih, Ibu punya cerita. Ada seorang ayah yang baik hati, juga selalu mengingat akan berkat Tuhan. Dan ada seorang anak, yaitu anak dari ayah ini, yang selalu meremehkan atau menyepelekan akan berkat yang dikasih oleh Tuhan. Ceritanya begini adik-adik. Sore hari atau malam hari ini ya kejadiannya. Shalom, shalom. Begitu ayah ini datang dari kerja menyapa anaknya. Tetapi anak tadi tidak menjawab salam dari ayahnya tadi. Malah langsung bertanya kepada ayahnya. Ayah, kenapa baru pulang? Kok lama sekali ayah bekerja? Dengan penuh kasih ayahnya menjawab, Nak, mana mungkin ayah meninggalkan toko kalau belum ditutup dengan baik. Nanti jangan-jangan ada pencuri yang masuk ke toko kita. Nah, setelah agak malam, ayahnya mengajak anaknya untuk beristirahat. Nak, tiba saatnya kita beristirahat karena besok hari Minggu kita harus bangun pagi dan biarlah kita mempunyai kesehatan dan tubuh yang segar untuk bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan sudah memberikan banyak rezeki di hari-hari yang telah kita lalui. Tetapi anak tadi langsung menjawab, Ayah, aku tidak akan ke gereja karena aku ada janji dengan teman bisnisku. Karena anaknya ini sudah dewasa dan sudah bekerja. Sang ayah tadi berusaha untuk memberi pengertian kepada anaknya. Nak, Tuhan sudah memberikan begitu banyak kemampuan kepada kamu. Kekayaan, kepintaran, bahkan harta kekayaan yang kamu miliki ini adalah pemberian Allah. Ayo besok kita ke gereja, sekarang kita beristirahat. Tetap anak ini tidak mau. Di pagi harinya, si ayah tadi
kembali mengingatkan anaknya. Ayo nak, kita ke gereja. Kita memuji Tuhan, bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan telah baik kepada kita, memberikan kita banyak harta, banyak kekayaan, juga keberhasilan di dalam kamu menjalankan bisnis bersama dengan rekan-rekanmu. Tetapi anak ini tetap keras kepala. Tidak ayah, saya tidak akan ke gereja. Karena saya yakin saya bisa mencari dengan kekuatan yang bersumber dari diri saya sendiri. Jadi harta yang ayah kira dari Allah itu bukan dari Allah, tetapi dari sumbernya adalah dari diri saya sendiri yang bekerja dengan keras, bekerja dengan tekun, bekerja dengan penuh tanggung jawab, makanya saya bisa berhasil seperti saat ini. Kemudian ayah dan anak ini pergi satu mobil. Mereka bersama-sama berangkat. Si anak berangkat bisnis dan ayahnya berangkat ke gereja. Di dalam mobil, ayahnya kembali menasihati anaknya. Mengingatkan anaknya betapa Tuhan mengasihi anaknya dan memberi kemampuan kepadanya supaya anak ini bisa ke gereja. Tetapi tetap anak ini menolak. Dia tetap berpegangan bahwa kemampuannya sendiri adalah sumber dari semuanya, bukan sumber dari Allah. Orang tuanya ini sangat sedih, tapi orang tuanya tidak putus asa ayahnya ini. Ayahnya tetap mengingatkan, nak, manusia memang lemah. Manusia memang tidak mempunyai kemampuan apa-apa kalau tidak ada campur tangan dari Tuhan. Ayah ini sudah saya bilang, saya tidak akan ke gereja hari ini. Mungkin lain waktu ayah saya akan ke gereja. Tiba-tiba anaknya ngomong, ayah, turunlah, kita sudah sampai. Sebelum turun, ayahnya kembali menasihati anaknya tadi. Nak, ingatlah bahwa Tuhanlah yang memberikan kamu kemampuan, memberikan kamu berkat, memberikan kamu keberhasilan, itu adalah sumbernya dari Allah. Tetapi anak ini tidak mau mendengarkan. Kemudian ayahnya ini turun dan beribadah. Ayah ini beribadah mengucap syukur kepada Tuhan karena hanya dialah sumber dari berkat itu. Karena Allah lah sumber dari segala sesuatu yang telah diterima. Sudah sepatutnya si ayah ini mengucap syukur kepada Tuhan yang telah memberikan semuanya itu. Adik-adik yang terkasih, setelah ayahnya turun, si anak tadi di dalam mobil ngomong sendiri. Masa Allah yang memberikan ini semua? Ini adalah hasil kekuatanku, hasil kerjaku sendiri, bukan karena Allah. Di sore harinya, menjelang malam, ayahnya santai di rumah sambil menyanyi puji-pujian kepada Tuhan. Tuhan Allah telah berfirman, haleluya. Tiba-tiba anaknya datang. Ayah, aku sudah pulang. Terlihatlah wajah anaknya tadi yang sedih, yang marah, pokoknya semua bercampur baur. Anak tadi mohon maaf kepada ayahnya. Ayah, maafkan aku, karena aku sudah tidak mendengarkan nasihat ayah. Aku telah gagal, karena teman bisnisku telah menipu aku
dan membawa uangku begitu banyak. Dengan penuh kasih, ayahnya tadi menasihati anaknya. Nak, Tuhan telah mati di kayu salib adalah untuk kita manusia semua. Makanya dari itu, janganlah kita seperti orang-orang kebanyakan di luar Tuhan kita, Tuhan Yesus Kristus, yang telah menebus dosa kita, yang telah mengorbankan nyawanya untuk kita. Maka dari itu, nak, ingatlah mengucap syukur kepada Tuhan. Undanglah Roh Kudus di dalam hatimu, di dalam pekerjaanmu, supaya Tuhan yang bekerja. Nah, adik-adik, kemudian anak ini sadar dan percaya bahwa Tuhan yang membuat semuanya berhasil. Dengan kisah ini, adik-adik yang kekasih harus memahami yang terdapat di dalam ayat yang ke-9, yaitu, mari kita baca bersama-sama adik-adik. Ayat yang ke-9, sudah ketemu adik-adik? Mari kita baca bersama-sama. Sebab karena kasih karunia, ayat 9 ya, itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada orang yang memegahkan diri. Ya. Jadi adik-adik, kita bisa ini dan itu, bisa melakukan apa saja itu karena Tuhan. Jangan sampai kita menyombongkan diri kalau kita bisa mengerjakan ini dan itu. Misalnya, adik-adik di sekolah mempunyai tugas dari sekolah dan adik-adik pintar di sekolah mungkin. Tetapi salah satu dari teman kita tidak bisa mengikuti pelajaran. Adik-adik bisa membantu teman yang kurang paham di dalam pelajarannya. Artinya dan intinya, adik-adik harus mau berbagi dengan teman adik-adik. Itu adalah perintah Tuhan, karena berbagi itu adalah baik. Kemudian adik-adik, satu pertanyaan yang harus kita ketahui, mengapa Allah mau memberikan berkat-Nya secara cuma-cuma kepada kita? Jawabannya dari pertanyaan ini ada di ayat yang ke-10. Mari adik-adik kita baca bersama-sama lagi. Sudah ketemu ayat yang ke-10? Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Jawaban dari pertanyaan tadi, mengapa Allah mau memberikan berkat-Nya secara cuma-cuma, terdapat di dalam ayat 10, yaitu 1, karena kita dibuat atau diciptakan Allah. Yang kedua, kita diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan yang baik. Itu sebabnya mengapa Allah mau memberikan berkat-Nya secara cuma-cuma kepada kita. Allah menginginkan kita semua supaya hidup bahagia, sehingga kita selalu dituntun dan dilindungi dengan semua godaan dari si iblis yang akan mengambil kebahagiaan itu.
Karena anugerah Allah, maka hidup semua manusia dimampukan karena pengorbanan yang telah diberikan Allah melalui kematian Tuhan Yesus Kristus. Maka dari itu, untuk mendapatkan berkat Tuhan, itu terdapat di dalam ayat yang ke-9. Kita baca lagi adik-adik, ayat yang ke-8, ayat yang ke-8. Sebab karena kasih karunia, kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Ya. Itu ayat yang ke-8. Jadi adik-adik, Allah menganugerahkan kehidupan kita dengan cuma-cuma. Berkat Tuhan itu diberikan kepada kita secara cuma-cuma karena Allah sangat mengasihi kita. Jadi kita sebagai anak-anak yang percaya, yang sudah ditebus, kita harus selalu beriman kepada Tuhan Yesus. Karena Allah lah yang memampukan kita dan memberikan kita yaitu iman. Supaya kita bisa mengerjakan pekerjaan yang baik. Cukup sekian firman hari ini. Kita akan membagikan kegiatannya atau ayat hafalan. Untuk kelas playgroup, adik-adik kecil, untuk orang tua, mohon ditolong untuk anak-anaknya belajar berdoa singkat. Bunyinya begini doanya. Tuhan Yesus, terima kasih sudah berikan hadiah keselamatan kepada saya. Amin, gitu aja. Kemudian untuk kelas kecil, Efesus 2 ayat yang ke-9. Anak tanggung, Efesus 2 ayat yang ke-8. Kemudian pra remaja, Efesus 2 ayat yang ke-10. Tuhan Yesus, terima kasih kami boleh beriman dan belajar beriman kepadamu. Biarlah anak-anak kami yang di rumah imannya boleh berkembang dan selalu mengandalkan Engkau di dalam kehidupannya. Biarkanlah anak-anak kami ini menjadi anak kesayangan-Mu. Kau berikan anak-anak kami ini masa depan yang baik, kehidupan yang baik. Begitu juga dengan orang tua mereka, Tuhan memberkati pekerjaannya. Kami juga berdoa untuk pemerintahan dan juga tim dokter maupun para medis yang bekerja untuk menangani di mana saat ini di seluruh dunia sedang dilanda COVID ya Bapak. Engkau yang akan melindungi, Engkau yang akan memampukan pemerintah kami maupun tim medis ini untuk memberikan kami keamanan, untuk memberikan kami kenyamanan supaya kami bisa hidup bahagia bersama orang-orang yang sangat kami kasih. Berkati gereja kami, Gereja Bukit Palma Sanggulan, Bapak Pendeta, majelis, warga jemaat semua. Tuhan memberkati dan menyertai kami. Jauhkanlah kami dari virus yang jahat itu ya Bapa. Jauhkan kami dari orang-orang yang jahat, karena kami yakin dan percaya Allah lah sumber kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, ampuni segala salah dan dosa kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Shalom, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.